Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bikis Faridah NIM 19033110060 dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mikrotik dari tugas ujian tengah semester praktikum administrasi jaringan komputer. Di sini saya sudah membuat materinya. Lalu kita akan sedikit belajar nih bareng-bareng. Nah, untuk pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama tentang sejarah singkat mikrotik, yang kedua yaitu tentang pengertian mikrotik, yang ketiga yaitu jenis-jenis mikrotik, yang keempat yaitu fungsi mikrotik, dan yang terakhir yaitu cara akses mikrotik. Nah, sebelum masuk ke dasar-dasarnya, kita akan masuk ke sejarah singkatnya terlebih dahulu. Apa sih mikrotik itu? Nah, untuk sejarah singkatnya, mikrotik dibuat oleh Mikrotics, sebuah perusahaan di kota Riga, Latvia, yang dulunya yaitu Uni Soviet. Nah, mikrotik ini mulai didirikan pada tahun 1995 yang pada awalnya ditujukan untuk perusahaan layanan internet atau PCI, atau ya lebih dikenal yaitu Internet Service Provider atau ISP, yang melayani pelanggannya menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Saat ini Mikrotics memberikan layanan kepada banyak ISP nirkabel untuk layanan akses internet di banyak negara di dunia dan juga sangat populer di Indonesia. Nah, untuk pengertiannya, mikrotik adalah sebuah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan untuk ISP, provider hotspot, dan warnet. Nah, untuk mikrotik sendiri ini seperti adminnya pada seperti lab atau perpustakaan atau warnet atau warung internet yang biasa ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah, Mikrotik OS merupakan sistem operasi khusus yang digunakan untuk memanajemen network. Dengan visi memudahkan manajemen networking, Mikrotik Router OS menawarkan kemudahan implementasi, kemudahan konfigurasi, dan kemudahan integrasi dengan perangkat lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu jenis-jenis mikrotik. Mikrotik dibagi menjadi dua, yaitu Mikrotik Router Board dan Mikrotik Router OS. Nah, untuk Mikrotik Router Board itu merupakan hardware spesifik yang telah ditanamkan sistem operasi mikrotik untuk dijadikan router. Jadi untuk mikrotik ini sudah ada di dalam mikrotiknya atau di dalam PC-nya sehingga langsung bisa digunakan. Sedangkan untuk Mikrotik Router OS itu merupakan sistem operasi mikrotik yang dapat diinstal pada PC sehingga dapat berfungsi sebagai router. Nah, untuk Mikrotik Router OS ini diinstal terlebih dahulu baru dapat digunakan di PC atau di komputer sebagai router. Nah, untuk Mikrotik Router Board ini sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor RAM, ROM, dan memori flash. Router board ini menggunakan Router OS yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa digunakan untuk sebagai hotspot server. Nah, ada beberapa seri router board yang bisa digunakan sebagai Wi-Fi ataupun Wi-Fi access point, bridge, BTS, atau sebagai Wi-Fi client. Nah, lalu untuk Mikrotik Router OS ini mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Cocok digunakan sebagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Untuk instalasi mikrotik ini tidak dibutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen tambahan yang lainnya. Jadi tinggal diinstal saja. Lalu mikrotik yang ini tuh didesain untuk mudah digunakan
dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. Jadi untuk router ini tuh bisa digunakan untuk jika ada PC satu digunakan untuk beberapa PC satunya digunakan untuk adminnya, lalu hanya beberapa PC lainnya, ataupun dalam satu ruangan besar yang ada beberapa PC sampai 10 ataupun 20 lebih gitu. Nah, untuk fungsinya ada 3, yaitu Internet Gateway pada jaringan lokal, yang kedua penghubung antar jaringan atau routing, dan yang terakhir sebagai access point. Nah, untuk Internet Gateway pada jaringan lokal ini untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal dengan internet dan berperan penting dalam mengatur arus lalu lintas data. Jadi untuk mikrotik ini sebagai lancarnya data atau tidak jika disalurkan antara internet ke PC seperti itu. Lalu penghubung antara jaringan atau routing untuk menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur mana yang baik dan cepat untuk sampai pada komputer address yang dituju. Nah, untuk mikrotik ini sebagai pembatas atau pencari jalan rute atau arah yang cepat dan paling baik untuk segera dikirimkan sampai ke komputer address yang dituju. Lalu yang terakhir sebagai access point, yaitu sebagai access point pada jaringan wireless sebagai admin atau pusat dari jaringan wireless tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu cara aksesnya ada 4, yaitu yang pertama putih, kita tinggal masuk ke alamatnya yaitu www.putih.nl. Kita tinggal memasukkan alamat IP mikrotik yang kita punya. Nah, tinggal masuk saja. Lalu pada Winbox ini sering kali digunakan untuk praktikum mikrotik karena sangat bagus. Jadi sangat mudah digunakan seperti itu. Nah, untuk Winbox ini menggunakan IP address juga. Lalu ada username dan password. Biasanya untuk username dan passwordnya itu admin, username admin dan passwordnya admin seperti itu. Lalu untuk telnet kita dapat menggunakan ini melalui program aplikasi CMD atau Command Prompt yang ada pada komputer yang telah diinstal telnet terlebih dahulu. Tetapi tidak disarankan karena cukup berbahaya ataupun cukup memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena jika ada kesalahan sedikit dapat merusak laptopnya atau PC-nya tersebut. Lalu untuk web, kita bisa masuk web atau port pada browser. Nah, kita bisa mengetikkan IP 192.168.1.10. Nah, itu langsung masuk ke jaringan mikrotiknya. Tinggal kita setting sesuai yang kita mau. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ataupun cukup belibet. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.